Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat nggak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Bapak masuk, Bapak mau nanya dulu. Dan sebelum Bapak absen, Bapak mau nanya dulu. Gimana keadaan kalian hari ini? Apakah senang, bahagia, sedih, atau lagi biasa aja? Biasa saja. Biasa aja. Tidak ada bahagia, tidak ada sedihnya. Serius. Oke, baiklah. Bapak minta salah satu dari kalian periksa di bawah mejanya apakah ada sampah. Jika ada silakan dibuang. Jika tidak silakan duduk saja. Udah? Tidak ada sampah? Berarti bersih gelasnya? Alhamdulillah. Siapa di sini ketua kelas? Nah, Bapak minta sebelum masuk ke inti pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas dibacakan doa, dipimpin, nanti semuanya mengikuti, oke? Silakan ketua. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Bapak akan ngabsen kamu terlebih dahulu ya. Bapak absen dari Afla Zaki Digantara, Arhad Rizky Dermawan, Alia Salsabila, Ari Apriani, Asifa, Banu Ammar Pratama, Cinta Alfaiza, Citra Lestari, Dava Ramadhani, Dwi Putri Ramadhani, Fadila Hasna Putri Aryawan, Irfan Saputra, Morning, Kausar Idris, Kim Dirhatasto, Sesa Alanza Akiwa, Karaya, Feli, Yusuf, Zakia Adina, Zevita pada Indonesia. Berarti hadir semua kita dalam kelas. Nggak ada sakit. Nggak ada yang sakit. Hati. Baiklah, sebelum Bapak mulai ke pembelajaran, Bapak mau nanya dulu. Sebelumnya kita kan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu adalah Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Nah, sebelum Bapak masuk, Bapak pengen ngajak anak-anak semua kita menyanyikan lagu daerah. Di sini ada yang hafal lagu daerah apa bisa? Apa? Apa? Ada yang hafal di sini? Enggak kan? Jadi kalau Bapak ajak kalian nyanyi, kalian bisa nyanyi semua.
Nyanyi ya, yang bisa nyanyi silakan nyanyi. Kelihatan? Bersuara semua. Yang bisa nyanyi silakan diikuti, jangan cuma mulut aja yang gerak. Oke? Semua. Pisang belum masak, masak sedikit diulur bari-bari. Masak sedikit diulur bari-bari. Mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya tersurupan. Bengkok dimakan api, apinya tersurupan. Dikit-dikit dawan, nada diskutu, dikit-dikit dawan. Pada pisang, pisangku belum masak, masak sebiji diulur bari-bari. Masak sebiji diulur bari-bari. Mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya tersurupan. Bengkok dimakan api, apinya tersurupan. Diskutu, dikit-dikit dawan. Namanya diskutu, dikit-dikit dawan. Nah, yang habis mana lagi? Ada pisang, pisangku belum masak, masak sedikit diulur bari-bari. Masak sedikit diulur bari-bari. Mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya tersurupan. Bengkok dimakan api, apinya tersurupan. Mana batis kutung, dikit-dikit dawan. Mana batis kutung, dikit-dikit dawan. Pada pisang, pisangku belum masak, masak sebiji diulur bari-bari. Masak sebiji diulur bari-bari. Mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya tersurupan. Bengkok dimakan api, apinya tersurupan. Mana batis kutung, dikit-dikit dawan. Yang mana batis kutung, dikit-dikit dawan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Di sini kalian udah dari kapan tahu lagu daerah ini? Dari kecil dari kapan? TK, PAUD, SD. Hah? Apa dalam kandungan? Dari TK. Kalian harus wajib hafal lagu-lagu daerah, walaupun tidak semua tapi ada. Oke? Di sini Bapak akan masuk ke pembelajaran, yaitu materinya tentang Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu hukum? Tunggu, tapi sebelum Bapak masuk lagi, Bapak akan bacakan dulu. Ini adalah salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menggambarkan contoh norma di lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, melalui PPT ataupun PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu menganalisis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah,
sebelum kita masuk lebih lanjut terlebih dahulu, Bapak mau nanya dulu, apa itu hukum? Ada yang tahu nggak di sini? Hukum. Kalian di sini ada aturan tidak? Aturan itulah yang disebut dengan. Jadi hukum itu apa? Angkat itu. Hukum orang yang melanggar peraturan. Lagi ada lagi. Hukum. Aturan. Ayo, apa itu hukum? Sebutin, ayo. Tadi sudah disebutin oleh Ali. Hukum itu melanggar aturan. Kedua. Hukum adalah sesuatu hal mutlak yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Ya. Siapa lagi? 3. Ayo, satu lagi. Hukum, apa itu hukum? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, ketiga Bapak tambahin yang dijawab oleh Ali sama siapa? Rehana itu benar bahwa hukum, Bapak simpulkan ya, hukum itu adalah suatu aturan yang bersifat mutlak yang sifatnya itu memaksa. Siapa yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Nah ini, hukum adalah peraturan resmi yang bersifat mengikat dari penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Di sini paham nggak apa itu hukum tadi? Jadi hukum itu sifatnya memaksa dan mengikat. Seperti kamu di sekolah, aturannya tidak boleh memakai baju kaos. Kan sifatnya kan memaksa kan? Tidak boleh pakai kaos, diwajibkan pakai baju putih. Itu sifatnya memaksa, mau tidak mau, suka tidak suka. Oke, paham di sini? Nah, ini tadi Bapak sebut tadi. Karakteristik hukum sifatnya memaksa. Jadi kalian tidak suka, kalian mau marah, ngambek, nangis segala macam, itu tidak berguna karena hukum tadi sifatnya memaksa. Pernah dipaksa nggak? Dalam hal apa? Contoh satu. Angkat tangan. Siapa? Angkat tangan. Disuruh tidur siang. Disuruh tidur siang. Siapa lagi? Mandi. Ayo. Makan teratur. Ayo. Sholat, dipaksa sholat. Lagi apa lagi? Yang kelima, apa lagi? Bangun tepat waktu. Nah, dari 5 sifat tadi, 5 aturan tadi, sifatnya memaksa atau tidak? Kalian mau tidak mau harus melakukan kan? Kalau kalian tidak melakukan, maka terdapat sanksi. Nah, tadi kan perintahnya tidak boleh tidur tengah malam. Larangannya tidak boleh bangun siang. Nah, itu tadi sebuah aturan yang sifatnya memaksa. Sanksinya apa kalau kalian melanggar aturan itu? Kalau bangun siang kenapa? Alat sekolah itu sanksi yang kamu dapatkan. Yang lain, sanksi yang kamu dapatkan dari yang kamu lakukan tadi, kamu sebutin tadi. Apa? Kena marah mama. Apa? Nah, kalau kamu melanggar dapat sanksi dari hukuman di sekolah, seperti kamu mungkin menjemur lapangan, buat tugas lebih daripada anak yang lain, oke? Mulai di situ paham kan? Sanksi tadi akan pernah kena sanksi nggak sama orang tua? Kena apa contohnya? Boleh nggak Bapak tahu sama teman-teman di sini tahu? Boleh ya? Apa sanksi yang pernah didapatkan? Ayo, pernah pulang telat malam nggak? Sanksinya apa? Kena gebuk. Ada mana kena gebuk nggak sama orang tuanya? Tidak mungkin orang tua gebuk kalau tidak ada salah. Sampai di sini paham kan? Sifat tadi memaksa. Perintah larangan tahu kan? Sanksi? Nah, apa saja hukum di sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Hukum-hukum di sekolah apa? Aturan tadi. Kan sudah tahu kan hukum tadi? Nah, hukum di sekolah apa? Sebutin, ayo. Tidak boleh bawa HP. Harus pakai ciput. Harus pakai ciput.
Tidak boleh pakai make up atau bawa make up ke sekolah. Apa lagi? Yang mana anak botak? Ya. Salah satu ya. Yang mana harus botak? Yang mana yang botak saya ini? Ayo yang lain, halo kan. Tidak boleh berkelahi, bocor, berantem. Apa lagi? Jangan buat PR di sekolah. Jangan buat PR di sekolah. Tidak boleh bully. Paham kan? Aturan di sekolah. Aturan itu kan namanya hukum, paham? Nah, Bapak lanjut ya. Nah, hukum dibedakan menjadi dua. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu contohnya seperti undang-undang. Tahu nggak undang-undang? Tahu. Ini KUHP dan peraturan presiden itu sifatnya tertulis dan memang disahkan oleh pemerintah. Paham? Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis contohnya dekret presiden, pidato presiden, ada adat atau kebiasaan. Nah, Bapak mau nanya, hukum tidak tertulis itu kan ada adat. Bapak mau nanya, adat di daerah kalian itu kalian asal dari mana aja? Selain Palembang di mana? Mana? Padang. Hukum yang tidak tertulisnya apa adatnya? Hukum adatnya seperti apa? Tidak boleh duduk di pinggir jalan. Itu ada dari Sumatera Barat, dari Dalam 12 bentuk tumbang. Nah, itu ada lagi main. Dua gak boleh di depan pintu. Tidak boleh? Yang cewek hamil gak boleh di depan pintu. Yang cewek hamil tidak boleh di depan pintu. Itu dari aturan hukum adat dari Sumatera Barat. Yang lain ada nggak? Di luar Palembang dulu. Dari mana Bandung? Jogja, Bandung dari Jogja. Aturan hukum adat di Jogja apa Bandung? Tidak boleh keluar data jam 10 malam. Itu aturan di Jogja. Selain itu ada? Tidak menggunakan baju terbuka saat malam hari. Yang dari Palembang mana? Palembang cuma cinta Palembang. Hah? Habis baru. Ya Allah. Yang dari Palembang siapa? Nggak ada Palembang. Ayo, ada di Palembang ada nggak? Aturan di Palembang yang tidak dibolehkan. Ayo, ada nggak? Korupsi itu kan umum ya. Palembang ini adanya apa? Melayu, suku-suku Melayu kan? Nah, jadi di Melayu apa yang tidak boleh? Ayo, masa kalian yang orang Palembang nggak tahu? Ayo, hukum ada dari suku Melayu Palembang. Ayo, apa? Ayo, apa? Tarik tangan. Pak, itu bukan Aturan. Itu apa itu aturan juga tuh? Itu aturan apa tadi? Pak, kalau Tidak boleh tawar. Itu mungkin di segala aturan pasti menerapkan tidak boleh tawar ya. Entah dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di Palembang apa? Misalkan aturannya seperti ada kalau nggak salah ingat Pak di Kompleng ya. Yang kalau misalkan dia itu apa sih namanya? Kalau nikah, itu keliling dusun. Tahu nggak? Dia diarah betul. Itu keliling dusun, satu dusun bukan satu jalan ya. Satu dusun dikelilingin itu dari pagi sampai sore. 3 hari kalau nggak salah katanya. 3 hari atau 2 hari Pak lupa. Karena kalian yang memang orang asli Palembang, kalian cari tahu. Malam satu Suro itu bukan adat Palembang. Itu tuh malam satu Suro itu keagamaan itu. Satu lagi ada yang tidak tertulis, yang ada di Sumatera Selatan, satu di Lahat. Tahu nggak yang namanya makan di daerah rumah orang satu-satu? Contoh, si Cinta sama si Aka nikah. Contoh ya, diaminin nggak? Nah ini contoh. Misalkan si Cinta sama Aka nikah. Nah nanti si Ari atau si Banu itu tuh nyiapkan makanan di rumah masing-masing. Kayak kita semua ini, jadi yang nikah cuma 2 nih. Kita satu kelas masak. Masaknya itu bukan di rumah Akan atau di rumah Cinta, tapi di rumah masing-masing.
Itu namanya pantauan. Pantauan itu di daerah lahat. Itu ada yang tidak tertulis. Itu kan nggak ada dicatat kan? Nggak ada dicatat kan? Tetapi karena dari kebiasaan nenek moyang dulu. Nah, jadi di lahat itu semua satu dusun itu masak. Jadi yang nikah atau sebelum yang nikah datang ke rumah orang satu yang nggak dikenal, masuk aja. Masuk, karena pasti orang itu masak. Jadi kita datang makan. Masa yang nggak tahu? Nggak tahu. Memang orang Sumatera Selatan nggak tahu. Serius. Kan ada tiga nih. Jadi tugas kamu nanti kamu carilah salah satu kebiasaan yang ada di Sumatera Selatan. Contoh, kalau di Sumatera Barat tadi ada, di Medan ada, di setiap daerah pasti ada suatu adat dan kebiasaan, ya kan? Nah, jadi kamu carilah satu adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya suku Melayu. Apa saja kebiasaan-kebiasaannya? Oke? Paham? Nah, di sini terdapat namanya nilai-nilai Pancasila. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta hukum adat sama hukum yang ada di sekolah. Oke? Di sini udah paham semua kan hukum-hukum yang ada di sekolah, yang ada di rumah, yang ada di lingkungan sekitar seperti hukum adat. Oke? Bapak ulang lagi ya, hukum adat tadi adalah hukum yang tidak tertulis tetapi dilaksanakan terus menerus karena dari peninggalan nenek moyang kita dulu. Kalau seperti apa namanya di Palembang? Apa sih itu? Didal itu suatu aturan tertulis nggak kira di pemerintah? Kenapa dilaksanakan? Ada, ya kepercayaan orang-orang dulu ya kan. Nah itulah yang dinamakan suatu hukum tidak tertulis. Dia dilaksanakan tetapi tidak ada bukti konkretnya di pemerintahan. Tidak dicantumkan. Beda halnya dengan undang-undang seperti undang-undang kayak kekayaan alam itu milik kita semua dan diperuntukkan untuk kita semua ya kan. Nah paham? Di sini ada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Bapak minta contoh lagi. Bapak tidak pengen kamu tahu, tidaknya kamu paham. Nilai contoh ketuhanan yang Maha Esa. Apa contoh hukum dari ketuhanan yang Maha Esa? Ayo. Sholat itu termasuk karena itu aturan dari Tuhan. Bukan manusia kan yang nyawakan Tuhan. Apa lagi aturan? Ya, Tuhan yang Maha Esa hukumnya. Puasa. Ya. Zakat boleh, apa lagi? Ke gereja, boleh ke gereja itu kan bukan aturan dari manusia kan? Nah, ya apa lagi? Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan agama masing-masing. Lima, ayo apa lagi? Hah? Kurban. Ayo apa lagi masa yang nggak tahu dulu? Punya agama kan? Ayo. Hah? Ayo. Nyepi juga termasuk. Naik haji bagi yang mampu. Ayo. Imlek juga masuk betul. Nah jadi yang keturunan Maha Esa ini adalah aturan hukum yang dibuat oleh Tuhan kepada manusia, bukan manusia kepada Tuhan. Paham kan yang pertama? Yang penting kalian paham, oke? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa hukum kemanusiaan dan beradab itu? Kalau kalian disuruh buat hukum seperti itu, ayo. Apa? Tadi kan yang pertama ketuhanan Maha Esa. Hukumnya apa? Ada di surat sholat. Enggak harus tentang hukum yang udah ada, tapi kalian bisa menjawab. Misalkan nih, contoh kemanusiaan dalam beradab. Kalian bisa buat seperti hukumnya tuh udah tertulis tidak boleh
membuli teman di dalam kelas. Kalau kalian ngebully satu sama lain itu kan punya manusia yang enggak? Pernah lihat kasus pembunuhan nggak? Yang kejam, yang barunya terlihat kasus pembunuhan yang terjadi di mobil Pajero itu, yang nggak tahu ya? Jadi kan itu salah satu kasus pembunuhan yang kejam. Nah itu tidak manusiawi. Nah coba kasih satu contoh lagi. Ya. Oh yang di hubungan Cina tuh ya, yang 4 orang itu. Nah itu kan salah satu kemanusiaan yang bilang beradab, tidak manusiawi itu kan, tidak manusiawi kan dan tidak beradab kan. Nah kasus Tina itu juga sama. Nah terus yang ketiga, udah paham tadi kan kemanusiaan dan lembaga adab kan? Ini kita harus adil dan manusiawi, oke? Yang ketiga masyarakat Indonesia. Ayo. Itu harus bersatu. Kalau contoh kehidupannya lah di masyarakat Indonesia itu gimana? Gotong royong bisa juga. Tidak boleh pisah-pisah. Oh harus satu. Di dalam masyarakat satu tidak boleh, artinya perpecahan bisa gitu. Kalau zaman sekarang istilahnya apa? Bisa gitu. Circle. Ya kan? Ada circle masing-masing. Ini circle A, B, C, dan D. Kaki ini mau ini lagi. Oke, jadi persatuan itu adalah kesatuan dan tidak boleh kita berpecah belah, oke? Yang keempat, ada kegiatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Di sekolah, permusyawaratan dan perwakilan. Memilih ketua kelas kamu demokrasi nggak? Atau langsung nunjuk tangan aja gini, saya ketua kelas enggak? Berarti di situ ada permusyawaratan dan perwakilan. Berarti di musyawarah kan? Kalian pilih siapa yang menjadi ketua kelas. Selain itu apa lagi? Pemilihan ketua OSIS. Selain itu pemilihan presiden. Pemilihan kepala daerah, contoh seperti DPR, bupati. Oke? Kalau wali kota sama gubernur tinggi mana? Wali kota. Gubernur. Bapak? Gubernur. Wali kota. Wali kota. Enggak presiden, wali kota sama gubernur aja. Wali kota. Gubernur. Pak mau nanya, apakah wali kota itu ada di setiap lingkungan masyarakat? Tidak. Kenapa tidak ada? Hah? Ini sedikit Bapak agak melenceng hukum ya, biar tahu aja. Hah? Kenapa tidak di setiap daerah itu ada wali kota? Di Oki ada nggak wali kotanya? Di Pulau Bumuli ada wali kota? Di Batu Raja ada wali kota? Di Lubulinggo ada nggak? Serius? Di Lubulinggo ada wali kota tidak? Ada. Kenapa ada? Hah? Jadi wali kota itu adalah hanya ditempatkan untuk daerah pemekaran, maksudnya daerah yang untuk dialihkan untuk lebih maju ketimbang daerah lain karena mungkin pendapatannya besar dan sebagainya. Oke, jadi lebih tinggi gubernur ketimbang wali kota. Wali kota hanya mengurus untuk satu wilayah. Kalau wali kota Palembang mengurusnya Bumuli atau mana? Palembang kan? Kalau wali kota Lubulinggo udah ngurus di mana? Lubulinggo atau di Batu Raja? Berarti lingkupnya cuma satu daerah. Kalau gubernur bisa nggak dia ngurus yang di Batu Raja sama di Lubulinggo? Bisa kan? Berarti lebih tinggi wali kota atau gubernur? Gubernur kan? Setelah gubernur? Lalu presiden. Nah itu. Oke? Bupati.
Gubernur. Bupati, wali kota, gubernur, sama presiden. Oke? Berarti yang keempat tadi pemusyawaratan itu kita memilih dengan demokrasi ya. Milih ketua OSIS, ketua kelas, ketua apalah pokoknya itu yang hal sifatnya memilih. Oke? Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kasih contoh keadilan itu seperti apa? Adil terhadap mengajar. Oh, guru yang ngajar itu harus adil, contohnya seperti apa? Oh, tidak boleh pilih kasih, boleh pas. Ayo, adil itu seperti apa? Tidak boleh? Dia boleh memberikan teman. Di sini ada memberikan teman nggak? Ada. Hah? Ada. Ada. Oke. Bapak ingatin dulu nanti kita bahas ya. Ada yang memberikan teman. Apa lagi yang lain? Ayo, contoh keadilan itu seperti apa menurut kamu dulu? Tadi kan tidak boleh memberikan teman. Guru di kelas harus adil apa? Semua apa? Penjahat. Nah, hah? Oh, semua orang punya hak. Ayo, yang lain apa lagi? Ayo. Ayo, apa? Adil itu seperti apa, adil? Adil terhadap masyarakat. Apa? Kalau kamu punya adik kan? Kalau yang punya aja ya. Contoh, jadi kalian imajinasi aja. Jadi anak bayi sama anak SMP, misalkan anak bayi dikasih makan, misalkan berat nasi 1 kilo, kamu juga 1 kilo. Ini kan contoh, adil atau tidak? Adil. Yang bayi 1 kilo, contohnya minuman atau nasi pokoknya beratnya 1 kilo. Dan yang SMP 1 kilo juga, adil atau tidak? Adil. Apa? Adil. Adil. Jadi adil itu maksud kalian itu yang setara. Adil itu yang setara. Tidak apa? Ya. Sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, itu dia. Jadi adil itu bukan berarti si adik kita jadi 5.000, kita 5.000. Masa ya sama-sama 5.000? Kamu sudah SMP, itu masih SD. Emang boleh? Kan nggak boleh kan? Jadi adil itu setara sesuai kemampuan. Misalkan anak SD cukupnya 5.000 itu udah cukup, nggak boleh kasih lebih. Emang fungsinya segitu. Kalau SMA masa dikasih 5.000 kan nggak mungkin, kan tidak cukup kan? Nah, jadi adil itu sesuai kemampuan yang masing-masing. Oke? Nah, baiklah. Sebelum Bapak sebelum Bapak mau masuk ke dalam buat kelompok, Bapak itu mau minta kalian itu buat setiap kelompok itu dengan nama-nama suku. Kamu dibolehkan satu suku tapi tidak boleh sama. Ini kamu mau suku apa? Suku Dayak boleh. Suku Minang. Ini ingat ya, ini suku. Benar. Dayak, Papua, Gumbeng. Suku Gumbeng itu Minang. Ini suku Bali. Nah itu. Suku Dusun itu siapa ya? Ya, banyaknya suku di Indonesia, masa ya nggak ada satupun? Ini Pak mau nanya, yang dipakai sama akar ini apa namanya? Ada nih. Jadi biar sama kita mengenal suku-suku daerah ini apa namanya? Ranjak. Ranjak itu dari mana? Daerah lain ada kayak gini. Yang di Minang kalau nggak salah Pak ada yang kayak gini juga. Kenapa nggak bilang Ranjak? Karena beda daerahnya, oke?
bentuknya masing-masing. Kalau di Minang itu rumah adatnya seperti apa, Bonjong? Rumah gadang. Kalau di sini rumah limasnya seperti apa? Panggung. Rumah limas kan kalau rumah di Minangkabau itu udah ada ciri khas. Ciri khasnya itu seperti ada anggotnya itu kan. Nah, kalau di Palembang ciri khas rumah limasnya seperti apa? Panggung. Rumah panggung. Kalau di Jawa apa? Apa yang Jawa? Nggak ada Jawa. Jogja ada nggak rumah panggung, rumah adatnya? Ada. Apa namanya? Lupa. Sepertinya kalian nanti pulang wajib cari tentang kebudayaan adat yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua, cari tahu apa saja rumah adat di daerah kalian. Ciri-cirinya. Apa? Rumah jonglo. Oh, itu rumah adat dari Jogja. Oh, oke, paham kan? Jadi ini namanya tadi apa? Dada. Oke, jadi ini Bapak kasih namanya Kombreng, suku Kombreng, suku Minang, suku Bali. Ini suku apa? Hari. Suku apa? Ayo. Hah? Bagaimana? Suku Melayu. Ya. Suku Melayu di Palembang aja di mana aja? Ada cuma di Palembang. Malaysia itu apa? Melayu itu. Palembang? Malay itu ya Palembang. Tadi katanya Palembang Melayu. Kalau Jambi dikenal dengan namanya Bumi Melayu. Jambi loh. Nah, ayo. Jadi Melayu itu asalnya dari mana? Ayo. Jambi Melayu atau Malaysia? Ayo. Masa iya baca kan pembina aja ya kan? Nah, kalau Jawa itu Jawa aja. Melayu kok ada di mana? Aslinya dari mana? Ayo. Bingung kan? Tiga sekarang cari tahu sendiri, oke? 3 kebudayaan yang kalian tadi belum tahu, oke? Cari tahu, jangan sampai tidak tahu, oke? Nanti kalian kuliah itu bakal berfungsi nanti. Nah, sekarang yang mungkin belum, oke? Ada 4 kelompok. Ini kan ini definisi, oke? Ini kan ini sini. Isi aja apa yang kamu tahu, oke? Jangan, hah? Itu yang kamu tahu, oke? Yang kamu tahu. Jadi isi itu jangan paksain yang kamu nggak tahu. Apa yang pengen kamu paham, ya? Tahu. Nih, diisi. Oke, tunggu. Ini pinjam. Ini nanti soal ini belum diganti ya. Kalau ini. Jadi baca. Ya, ini soalnya ya, ini belum diganti. Kamu pegang ini. Nanti ini dikasih ke depan baca. Oke, itu udah Bapak kasih ada 4 LKPD. Kalian kerjain sesuai instruksi yang ada di LKPD. Dibuat nama kalian dan nama kelompok. Jangan sampai salah. Ada suku nanti disebutin. Hah? Itu sudah ada ya. Nah, jadi itu oke. Kalian yang sudah ada di situ, kalian maju ke depan, kalian bacain yang telah kalian buat. Kalian baca
sekali. Yang tidak tahu soalnya tanya Pak ya. Dibaca kan? Bapak kasih waktu kurang lebih ini soalnya ya, ini soalnya. Pak kasih waktu kurang lebih 20 menit. 20 atau 15 atau 20 menit. Cukup kan? Itu soalnya nggak banyak, tinggal kenalan kalian aja. Yang penting kalian paham. Isi mereka bermisi. Udah di sana semua. Nah, saya. Itu kan soalan pertama, buatlah 3 contoh peraturan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang tidak sesuai, ingat ya, buat aturan yang tidak sesuai, bukan yang sesuai, tapi yang tidak sesuai yang nyeleneh. Oke? Yang kedua, itu udah tertera di sana, silakan dibaca saja. Nanti jika sudah, kalian mulai presentasinya ke depan, setiap kelompok. Oke? Nanti tampil ke depannya Pak Acak. Oke? Jadi baju aksen Pak. Ini contoh soal yang ketiganya ya. Kita kelompok-kelompok. Tidak, kalian kelompok apa Melayu tadi kan? Kelompoknya sesuai nama budaya yang kalian buat tadi. Nama kelompok nih gue aja. Apa? Oh, Situtuli. Situtuli itu apa? Pinjam kartilanya. Itu yang soalnya mungkin kurang jelas, boleh ditanyakan Bapak, jangan lupa koreksi lagi. Yang ini. Jadi
Oke, soal yang nomor 3 itu analisislah hukum adat yang ada di daerah kalian, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum? Kalau tidak, silakan jawab tidak. Kalau tidak, tidak. Tapi dibuat kalimat. Oke? Oke. Yang penting kalian paham. Ini soal yang nggak tahu soalnya boleh tanya bapak. Kalau soal nomor 3 ada yang lagi bapak P. Yang tidak tahu boleh ditanyakan. Soal nomor 3 itu mungkin ragu bahasanya bagaimana? Ya, nanti wajib dan suku. Suku apa? Kita nanti coba kita tenggelam. Banyak minumnya sih. Beda lagi. Kalau benar-benar apa? Gerak
Ya, udah, ada kuda. Ada kuda. Ya, sampai di belakang waktunya 10 menit lagi. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Itu soalnya soal pengetahuan umum kalian. Jadi tugas ini tuh Pak bukan pengen kalian cinta, tapi Pak cuma pengen kalian tahu dan paham, oke? Yang penting kalian paham masalah yang telah dipelajari di sekolah. Ya. Pak cuma pengen kalian paham apa yang Pak isi, oke? Ya paham? Yang penting kalian paham yang Pak ajari dan semoga bisa dipakai di kemudian hari. Jadi penguasa kelas. Yang cinta apa? Pendiam nggak? Pendiam nggak? Bukan tapi pelit. Iya benar. Tugasnya kalian harus berkolaborasi sama teman. Jangan ada yang ngerjain sendirian, tapi sama-sama. Yang nyatat boleh satu orang yang nyatat, tetapi pemikiran tetap bersama. Oke? Ya, yang nyatat boleh bersama, boleh sendirian. Kita tunggu teman yang belum selesai, oke? Ayo, waktu kalian sisa 4 menit lagi yang belum selesai, tolong dikerjakan secepatnya, karena kalian akan tampil ke depan mempresentasikan setiap hasil yang kalian catat di dalam yang kami. Yang kelompok suku komplek siap, komplek. Komplek udah selesai tuh. Sudah. Coba dicek lagi, kan? Dicek lagi kan? Yang salah. Suku Jawa, Jawa ini. Wes. Jawa wes. Ayo,
Thank you.
Namanya lagi ayo. Apa jadinya kita negara tidak apakah sudah sesuai Lalu soalnya mungkin itu saja yang aku bisa jelaskan tentang fungsi dan penggunaan Pancasila. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kelompok boleh. Ayo maju. Ya boleh. Yang kedua mana? Ya. Temuan kami dari kelompok komplain akan mempresentasikan KPD SMP kelas 8 fungsi dan kedudukan Pancasila. Oke. Sebelum kami presentasi, perkenalkan dulu nama saya Erman Jadian. Waalaikumsalam. Soal 1 akan dibacakan oleh Akang. Malah tidak tahu hukum atau peraturan yang tidak sesuai dengan yang Alina ayo. Kedua akan dibacakan oleh adalah yang ada di daerah Tahu kemarin sudah dikirimkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Baiklah, terima kasih anak-anak semua sudah menyampaikan hasil materi diskusi yang telah kalian sampaikan. Bapak harap kalian bisa paham apa yang Bapak pelajari. Bapak minta dari hasil materi pada hari ini sampai bisa menyimpulkan
Oh, berarti segala sesuatu aturan yang dibuat oleh entah itu sekolah, di lingkungan masyarakat ataupun di pemerintah harus sesuai dengan nilai Pancasila. Tadi kan udah Bapak jelasin nilai-nilainya dengan ada 5. Aturan di sekolah juga ada, di rumah juga ada, dan sanksi juga sudah ada, ya kan? Nah, jadi Pancasila itu dijadikan sumber. Jadi apapun hukum yang kalian buat tidak boleh melarang aturan ataupun nilai-nilai Pancasila. Seperti soal nomor 1 itu kan melanggar nilai Pancasila. Apa itu boleh dilaksanakan? Boleh nggak soal nomor 1 dilaksanakan di dalam kelas? Tidak, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi buat aturan harus sesuai nilai Pancasila. Mau aturan apapun, entah itu organisasi, aturan di rumah, dalam kelas, tidak boleh yang bertentangan. Yang pertama, nilai ketuhanan tidak boleh bertentangan. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan persatuan. Yang keempat, tidak boleh bertentangan dengan kegiatan yang diambil oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, tidak boleh aturan itu bertentangan dengan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut kalian aturan yang sudah ada di sekolah sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Sesuai? Ada nggak yang nggak sesuai? Ada nggak? Sumber itu paham kan? Sumber itu adalah asal usul pertama kali kita ngambil. Itu namanya sumber, oke? Jadi Pancasila sebagai asal usul. Nah, maksud apa? Ada nggak aturan di sekolah ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ayo. Yang mana? Foto rambut harus botak. Itu kan aturan yang ada di sekolah. Apakah itu bertentangan dengan nilai ketuhanan? Bertentangan nggak dengan nilai kemanusiaan? Kamu merasa tersakiti nggak kalau dipotong? Tapi menyakiti badan nggak sampai membunuh nggak? Sampai melakukan merasa sakit nggak? Tidak kan? Bertentangan nggak dengan persatuan? Bertentangan nggak dengan kerakyatan? Dengan keadilan? Kecuali yang untuk dibatalkan sendiri. Yang lain nggak? Adil nggak? Tidak. Ini kan semua kan? Berarti tidak bertentangan dengan 5 sila yang telah kita terapkan di Indonesia. Oke? Paham kan? Jadi kesimpulan dari sini, Pancasila hukum dan segala hukum dijadikan aturan ataupun acuan sebagai dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia. Baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dan hukum sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, paham? Kamu tidak boleh keluar malam bertentangan dengan nilai ketuhanan. Ya, jadi besok suatu saat kalian menemukan aturan yang tidak sesuai dengan 5 sila. 5 sila itu tadi kalian boleh protes. Walaupun di sekolah, kalian boleh protes kalau tidak sesuai dengan 5 sila itu tadi. Kalian boleh protes ke wali kelas, ke guru mapel, ke kepala sekolah, boleh, karena kalian dilindungi oleh undang-undang kemanusiaan tadi, kemusyawaratan tadi, oke? Kamu dilindungi oleh undang-undang dalam menyampaikan hak kamu berbicara. Tetapi yang disampaikan harus sesuai. Kalau tidak bertentangan, kenapa dilaporin ya kan? Tapi sesuatu yang bertentangan boleh kalian laporin. Entah kalian mengadunya ke media, ke sekolah, wali kelas, orang tua, boleh. Oke? Sampai di sini paham? Paham? Oke. Baiklah, Bapak terima kasih. Bapak harap pembelajaran pada hari ini dapat kalian pahami. Bapak tidak ingin kalian bisa, Bapak ingin kalian tahu dan paham apa yang Bapak sampaikan. Oke? Pintar itu bisa dibuat oleh kita sendiri. Dan orang itu pintar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak bisa menilai ikan dari cara dia terbang, tapi nilailah ikan dari cara dia berenang. Kalau dia terbang dia nggak akan bisa, maka disebut dengan ikan bodoh. Karena emang dia bodoh, itu apa? Kalau ikan disebut berenang, karena emang dia asli berenang, dia pintar. Oke? Jadi tidak boleh menjadi teman bodoh ataupun pintar.
pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk Aku tak tahu, tak sabar lagi. perdoaan mulai. Terima kasih Bapak tutup dengan hamdalah. Terima kasih kepada semuanya. Silakan beri apresiasi untuk kalian semua karena telah melakukan yang terbaik pada hari ini. Nah, Bapak tutup ya.